Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu emang asik. Nah, kali ini teman-teman, setelah sekian lama kita nggak ketemu di podcast kita ini, akhirnya kita bisa tag lagi, kita bisa syuting lagi. Nah, kali ini kita akan bahas mungkin sesuatu yang relate banget sama teman-teman mahasiswa mungkin, dan aku yakin pasti ada salah satu dari kalian semua yang mungkin sama dengan narasumber kita yang kita sebenarnya sama-sama lagi berjuang ya teman-teman. Semua kita sebagai seorang mahasiswa tuh sama-sama berjuang untuk menggapai apa yang kita impikan. Misal contoh, mungkin di kuliah ini kita lagi ngejar gelar sarjana, relasi, dan lain-lain hal gitu kan. Tapi ada mungkin kisah kita aja yang beda-beda gitu. Maksudnya perjuangan kita tuh juga berbeda-beda. Nah, kali ini aku udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channelnya podcast Dimas Podcast di bawah ini. Karena tanpa kalian, channel Dimas Podcast ini tidak akan berkembang teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini dia Nanda. Tapi aku lupa nama lengkapnya siapa? Muhammad Nanda Friswandi. Nah, Muhammad Nanda Friswandi. Friswandi. Ya. Gak apa ya teman-teman, lupa. Oke teman-teman semuanya, Nanda ini mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi Universitas Semarang. Jurusannya apa, Nan? Jurusannya di perbankan syariah. Perbankan syariah. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas gimana sih perjuangan Nanda untuk kuliah sampai di titik ini. Aku yakin, aku kemarin udah sempat sedikit cerita sama Nanda, dan aku yakin akan banyak dapat hal inspirasi dari Nanda untuk teman-teman di rumah. Yang pertama mungkin yang pengen aku tanyakan nih, Nan. Kan kemarin kita sudah ya sempat cerita-cerita dikit ya. Iya. Udah diceritain oleh Nanda sedikit-sedikit. Perjuangan kuliah Nanda ini nggak mudah teman-teman. Nanda ini angkatan 2021 ya, Nanda? Iya, aslinya kalau dari awal itu 2021. 2021, kemudian masuk kuliah di Tahun 2023 sekarang. 2023. Tapi teman-teman pasti bertanya-tanya, ini gap year-nya kenapa gitu kan? Pasti dia tanya, ini gap year-nya kenapa, ini gap year-nya kenapa? Oke teman-teman, mungkin dari Nanda aja yang langsung ceritain ya, Nanda. Dari sebelum masuk kuliah. Iya, gimana perjuangan Anda untuk masuk kuliah di Universitas Semarang ini? Jadi sebelumnya itu kan saya pendidikannya mondok, nggak sekolah formal kayak biasanya. Nah, dari kecil tuh udah pendidikan mondok. Terus dari lulus SD ke SMP saya pernah mengenyam pendidikan di SMP IT Amsilati di daerah Jepara. Itu namanya Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Lirboyo setelah lulus di SMP IT Amsilati. Kemudian pas di Lirboyo itu nggak ngelanjutin sekolah formalnya, sekolah SMA ataupun SMK ataupun STM. Nggak dilanjutin karena modelnya di Lirboyo itu ada yang mondok doang, ada yang sama sekolah. Tapi yang lebih umumnya di Pondok Lirboyo itu biasanya yang sekolah madrasahnya doang. Itu namanya di Lirboyo Induk. Nah, saya di salah satu unit Pondok Lirboyo namanya HMC yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Nah, kemudian setelah di Lirboyo itu sekitaran 5 tahun ya. 2018, 19, 20, 21. 4 tahun ya? 4 tahun. Pas 4 tahun di tahun kelimanya saya memutuskan boyong karena ada masalah di rumah, keadaan di rumah. Ya. Terus pas waktu di rumah kita kan bingung ya, nggak ada ijazah ataupun yang lainnya untuk melanjutin hidup kerja kayak atau apa ya. Jadi waktu itu posisi bingung mau gimana, orang tua juga
sendiri ya, orang tua di rumah sendiri, punya adik juga banyak, apalagi saya anak pertama, ya. Jadi harus tanggung jawab dengan kondisi seperti itu. Terus saya putar otak, akhirnya dapat nemu jawabannya, saya harus kejar paket C, biar mendapatkan ijazah untuk kerja. Nah akhirnya waktu itu kan nggak punya uang ya bang, nggak punya uang buat bayar ijazah paket itu. Nah, jadi saya mutusin buat kerja untuk bayar paket ijazah. Tapi udah daftar dulu sebelumnya, daftar tapi bayarnya nanti. Terus ada kerjaan di Jakarta dipanggil, akhirnya kerja di Jakarta di daerah Jagakarsa, di Jakarta Selatan. Saya kerja dulu itu di laundry, di pekerjaan laundry gitu setahun, sambil ngajar juga di daerah Condet. Jadi saya punya kakak sepupu di Jakarta, mempunyai majelis gitu, terus diajak gabung untuk ngajar anak-anak majelis, karena sebelumnya kan backgroundnya pesantren, pondok. Jadi hitung-hitung sekalian mengamalkan ilmu, ya kan. Jadi ya udah, setelah itu setelah satu tahun paket C-nya udah jadi, terus kemudian ada lihat story UIN Wali Songo kalau bahwasanya UMPTKIN masih dibuka, jalur UMPTKIN. Nah akhirnya terbersit nih, karena sebelumnya di waktu pas di pesantren itu saya bener-bener punya niatan untuk lanjut kuliah, tapi bingung kalau kuliah ini gimana ya, nanti yang biayain atau nanti uangnya gimana nih. Jadi nggak kepikiran lagi gitu karena nggak ada biaya gitu. Cuman waktu itu pengen banget gitu, iseng-iseng jadi daftar ke UMPTKIN UIN Wali Songo. Daftar iseng-iseng itu kan setelah kerja saya mempunyai tabungan ada sekitar 4 jutaan. Jadi saya buat daftar UMPTKIN itu 200.000 ya kan bang? Iya, 200 atau 250 ya? 200.000. 200. Waktu itu 200.000 saya kemarin. Daftar UMPTKIN, udah daftar, terus saya tempat ujiannya itu di IAIN Wali Songo, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, karena kalau langsung ke UIN Wali Songo kan jauh. Nah, terus keluar biaya transportasi juga, ya kan. Ya udah, akhirnya iseng-iseng daftar ke UMPTKIN Wali Songo, terus kalian sambil nyari pekerjaan, infoloker lagi buat kerja. Waktu itu pilihan satunya apa nih? Pilihan satunya kerja, karena ya itu. Enggak, maksudku kan kamu daftar UM. Oh iya. Pilihan jadi, satunya? Pilihan pertama perbankan syariah, yang kedua itu MPI. MPI ya, MPI, yang ketiganya itu saya lupa. Tapi sebetulnya saya kan baru tahu kalau di UIN Wali Songo itu ada prodi filsafat. Sebelumnya saya minat banget di prodi filsafat, tapi kebetulan nggak tahu kalau di UIN Wali Songo nggak ada ilmu filsafat. Jadi ya kecewa. Kalau bisa diulang kembali, saya memilih filsafat. Karena saya orangnya suka diskusi atau suka debat, musyawarah tentang ilmu atau apa yang lainnya. Nah, terus kemudian waktu di posisi itu dilema bang, karena setelah saya daftar UMPTKIN itu malah banyak info-info loker dari pas dicari nggak ada. Sebelumnya dicari tuh nggak ada gitu kan. Malah setelah udah daftar UMPTKIN malah banyak tawaran-tawaran kerja di Jakarta dengan gaji yang cukup realistis ya. Nah terus dilema, akhirnya cuman karena saya niatnya bener-bener tinggi ya, himmahnya tinggi banget buat kuliah di UIN Wali Songo, jadi saya memutuskan mengorbankan
pekerjaan, jadi lebih memilih ke kuliahnya. Udah tuh, karena saya nggak ada basic sama sekali di ilmu formal ya, ilmu sekolah gitu, cuman mengenyam ilmu pesantren doang. Jadi saya tekuni semua, saya baca dari ilmu-ilmu SBMPTN, UTBK, yang lainnya saya pelajarin semua dengan serius setiap malam, ya dengan diselingi mabar ya. Sedikit-dikit. Udah, setelah itu pas hari H tesnya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai ekspektasi yang saya pelajari itu keluar, dan saya alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah bisa. Bisa dengan jawab yang benar lah. Iya. 80% yakin. 80%. Tapi pas mabar gak ada yang keluar ya? Enggak ada. Enggak ya. Nah, terus setelah pengumuman UMPTKIN itu seneng banget Bang, karena dengan latar belakang atau background saya yang pondok, tapi bisa lulus dengan daripada anak-anak yang lain yang dari sekolah umum ya kan. Jadi apresiasi untuk diri sendiri gitu kan. Setelah itu udah lulus, tinggal menunggu pengumuman hasil UKT. Hasil UKT. Sebelumnya saya sebelum masuk kuliah juga itu udah berpikir, udah rencana gimana sih caranya kuliah tapi gratis. Akhirnya saya tanya-tanya saudara, temen, ya kan, kakak kelas yang lain itu kalau mau kuliah secara gratis itu harus daftar KIPK. KIPK. Kebetulan pas waktu itu saya tanyanya sama anak UNESA, tuh kakak sepupu. Nah, saya tanya, soalnya dia dapat KIPK juga. Saya tanya, kalau kuliah gratis itu gimana? Gitu kan. Lewat jalur KIPK. Caranya gini. Udah tuh. Tapi ternyata KIPK-nya itu malah di Kemendikbud. Gak tahu kalau UIN itu KIPK-nya itu naungan di Kemenag. Ya. Akhirnya ya udah gitu kan. Sia-sia atau kecewa lah ya kan. Udah muter-muter RT sana kemari ya kan. Ngurus-ngurus suratnya ya, iya, itu banyak banget semua. Ngurus-ngurus kan banyak banget ya KIPK. Tapi di Kemendikbud tuh udah lolos. Udah lolos itu Bang. Cuman ya gimana lagi, beda ya kan. Akhirnya coba daftar ulang lagi karena emang bener-bener mau banget gitu, biar kuliah gratis ya. Kita tinggal mikir biaya makan di sini aja gitu. Pas udah daftar KIPK, ternyata pas pengumuman KIPK itu kita nggak lolos. Kecewa banget itu. Terus hasil UKT-nya juga itu sangat-sangat tinggi Bang. Itu mendapatkan UKT 5 juta. Belum ditambah dengan biaya mahat 3 juta. 8 juta ya? 8 juta total. Ada UKT-mu berapa, Rip? 2 juta. 2 juta. Tamam UKT-nya berapa, Mam? 2 juta. Fauzan yang bisa tanya, UKT-nya murah 400.000. 5 juta banyak loh. 5 juta sekitar segitu. Belum ditambah dengan biaya mahat ya Bang. Jadi waktu itu bener-bener down banget. Kalau zaman sekarang mah bahasanya mental health. Tertekan gitu ya. Tertekan banget itu. Tertekan banget. Enggak sampai niatan bunuh diri kan ya? Enggak, alhamdulillah. Karena dosa Bang. Oh iya, jangan. Waktu itu bener-bener down banget. Gak tahu gimana. Terus tiba-tiba kalau orang bener-bener saya pernah dengar ya dari pondok itu kata-kata manjadda wajadda. Kalau orang yang bersungguh-sungguh maka akan ada hasilnya. Nah, saya baru merasakan kata-kata itu Bang, manjadda wajadda. Waktu tiba-tiba pas waktu itu kan bingung kan mau bayar UKT itu gimana caranya, karena nggak punya uang, keluarga juga bingung mau bayar kan. Jadi ya udah saya pasrah cari infoloker lagi. Pay infoloker. Langsung story ya, pay infoloker. Ya, pay infoloker. Udah itu waktu
pembayaran UKT UMPTKIN terakhir itu sekitar tanggal 20 Juli atau berapa gitu. Itu terakhir pembayaran. Waktu itu udah pasrah banget, udah pupus harapan buat kuliah ya di UIN Wali Songo. Padahal jiwa kompetitif saya nih masih bergejolak gitu, Bang. Betul. Cuman ya karena itu masalahnya. Jadi ya udah. Setelah itu tiba-tiba waktu tanggal 30 Juli, iya tanggal 30 Juli itu ada saudara Bude itu nelpon, Assalamualaikum, katanya, Nanda gimana, katanya udah lulus UMPTKIN, ya Bude, gitu kan. Terus gimana, mau lanjut nggak? Bude, maaf, Nanda nggak bisa bayar untuk kuliahnya karena UKT-nya terlalu tinggi, ya kan. Oh ya udah, nanti Bude bayarin. Bude bayarin dulu, pinjemin uangnya supaya Nanda bisa lanjut kuliah, karena dari sekian ribu peserta yang ikut UMPTKIN, Nanda salah satu yang lolos ya. Itu sangat disayangkan kan. Jadi diperjuangin sama Bude, alhamdulillah. Yaitu buah hasil dari manjada wajada. Akhirnya sekarang udah kuliah di perbankan syariah Universitas Semarang. Tapi buat teman-teman ketahui nih ya, jadi sebenarnya yang bisa kita ambil dari kisah Nanda cerita tadi, kebanyakan orang-orang itu ketika gagal sekali itu udah perjuangannya dia merasa berhenti di sana gitu tuh. Padahal jalan untuk, kan ada orang yang bilang nggak satu jalan menuju Roma gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak satu jalan untuk kita untuk menuju arah kesuksesan itu, karena kan banyak banget. Tiba-tiba aja ya Nan ya. Tiba-tiba. Tapi seperti yang dibilang Nanda tadi, manjada wajada. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Tapi ada yang lebih keren dari Nanda ini, teman-teman. Mungkin banyak teman-teman nih yang kuliahnya ngeluh mungkin ya, misal kayak kok capek banget ya, kayak wah kuliah capek banget, banyak tugas, ini itu. Lalu bagaimana dengan Anda yang kuliah sambil kerja? Iya. Dan teman-teman tahu shift malamnya itu jam berapa? Jam 11 malam sampai jam 7 pagi. 11 malam sampai jam 7 pagi dan besoknya tuh harus kuliah lagi. Kerjanya di mana, Nan? Di outlet Noms Kopi. Itu shiftnya, kerjanya itu emang setiap hari atau ada hari-hari tertentu aja Nanda yang ngambil? Jadi sebelumnya mau waktu kuliah itu kan emang sekalian niat mau kerja ya. Karena ya itu mau buat biayain diri sendiri kan. Nah terus kebetulan pas waktu itu ada story ya, momen story di WinWS Story itu. Lalu ada infoloker di Noms Kopi. Udahlah daftar lah di situ. Daftar, terus alhamdulillah keterima di situ. Setelah itu saya bilang kalau saya tuh mau kerja part time, nggak bisa full time, karena saya juga saya kan maba nih, saya maba, jadi mau ikut berkecimpung di dunia kampus ya. Terus jadi saya ambil part time karena saya kuliah itu dapat hari Selasa, Rabu dan Kamis doang. Jadi saya ambil yang selain Selasa, Rabu, Kamis gitu, Bang. Jadi Kamis juga saya ambil. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya enggak, karena Minggu benar-benar buat istirahat buat istirahat, buat nyuci, gosok dan yang lain-lain ya kan. Gitu, Bang. Ya. Jadi shiftnya itu emang kamu yang milih di jam segitu atau emang dari outletnya yang nentuin? Oh, kalau itu kita yang milih karena kita kan ambil part time ya. Kalau part time, kalau di outlet Noms Kopi itu jadi kita bisa milih shift sama harinya itu kapan gitu untuk kerjanya. Berarti kamu yang milih jam 11 sampai jam 7 pagi itu ya? Nah pertanyaan dari aku, apakah itu nggak capek? Ya capek sih, capek banget. Cuman ya dengan lihat kondisionalnya seperti itu, ya kita harus tabah menjalani ya kerja itu.
Tapi aku pengen tanya serius nih, Nan. Tapi kamu harus jawab harus jujur juga ya. Iya. Ada nggak pernah misal contoh ketika kamu ngelihat teman-teman kamu yang mungkin nggak kerja nih, tapi saya cuma kuliah doang dan ketika habis kuliah dia have fun, sementara kamu masih kerja. Ada pernah kayak iri atau gimana atau apa gitu? Sebetulnya iri banget, apalagi orang yang sudah dikasih fasilitas serba ada, ya maksudnya udah dikasih motor, terus dikasih jajan sama, maksudnya dibiayain sama orang tuanya, terus dia menyia-nyiakan fasilitas tersebut, itu sangat disayangkan. Itu saya iri banget, Bang, iri banget. Kalau saya di posisi dia, itu saya benar-benar manfaatin dan gunain fasilitas itu. Saya terinspirasi itu sama anak-anaknya Kang Sule, artis ya. Iya. Karena Kang Sule walaupun dia kaya ya, maksudnya juga banyak, terkenal juga. Nah, anak-anaknya salah satunya Rizky Febian atau Rizwan Fadila ya. Itu dia benar-benar gunain fasilitasnya Kang Sule itu. Kang Sule kan bisa nyanyi. Terus dia gelutin bakat nyanyi ayahnya gitu. Jadi anak-anak yang kayak gitu tuh benar-benar salut, Bang. Apalagi menjaga marwah ayahnya ya, marwah keluarga gitu. Itu benar-benar hebat sih. Berarti sempat merasakan iri ya? Iri banget sih, iri banget. Iri banget. Iya. Nah, jadi buat teman-teman sebenarnya apa ya? Kita emang terlahir dengan kesempatan yang berbeda-beda. Tapi buat teman-teman kalau udah dapat fasilitas yang lengkap, sesuatu yang mudah, itu jangan disia-siakan ya. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu yang pura-pura sakit kadang-kadang ya. Dia di kelasnya izinnya tuh sakit, tapi di story-nya di mana-mana nih gitu kan. Lagi jalan di mana-mana gitu kan. Tapi itu balik lagi ke pilihan teman-teman semua ya, karena kuliah ini kan emang pilihan kita pribadi ya. Iya. Mau kuliahnya bagus ya silahkan dengan kerja kerasnya juga gitu. Tapi aku mau tanya, Nan, apa sih motivasi terbesar kamu kayak mulai dari awal udah berhenti sekolah, gap year 2 tahun, kerja semuanya udah dicoba, ngajar juga, kemudian apa ya istilahnya untuk memberanikan diri masuk ke UIN lagi, apa sebenarnya yang dikejar oleh seorang Nanda itu apa? Kalau motivasi terbesar sih balik lagi ke orang tua. Karena orang tua kan sendiri ya, Bang, sendiri. Jadi motivasinya kalau lagi down atau lagi overthinking ya, itu langsung balik ke orang tua. Pasti kalau nggak telepon atau curhat ke orang tua gitu tentang kayak gini nanti kalau saya moodnya langsung naik gitu. Jadi itu doang sih, Bang, orang tua motivasinya. Dan apa yang kamu kejar dengan semangat kamu ini apa sebenarnya? Saya tuh orangnya benar-benar kompetitif, kalau maksudnya jiwanya ini benar-benar kompetitif kalau dalam belajar, Bang. Makanya waktu di Jakarta itu penilaian dari keluarga yang saya kan asli dari ibu kan orang Betawi ya, Jakarta, nenek juga. Itu dari keluarga yang di Jakarta itu nilai saya tuh nggak cocok jadi pekerja, nggak cocok banget, bukan passionnya. Nah, kalau saya pas ngajar itu benar-benar suka banget gitu, karena beliau-beliau tuh nilai saya tuh lebih cocok ke ngajar gitu, passionnya. Jadi saya langsung menyadari ya hal itu, jadi saya tekuni gitu, Bang. Tapi kenapa kamu nggak ngambil jurusan yang tenaga pendidik? Guru misal apa gitu kan? Sebelumnya ya karena saya udah di pondok ya. Terus di sini FITK kayak pendidikan agama Islam, ya, PGMI itu kan jadi Islam lagi ya, Islam lagi. Saya udah belajar gitu, Bang, dasar-dasarnya ya kan. Insya Allah ya yang lain-lainnya bisa diketahui lah sedikit-dikit ya kan. Jadi mau coba ilmu-ilmu yang lain. Makanya saya pilih prodi perbankan syariah. Gitu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi
Tapi seru juga ya, maksudnya aku dulu emang cita-cita tuh pengen jadi guru, tapi nggak tahu pas malah daftar kuliah tuh nggak ada ngambil jurusan yang guru satupun. Iya. Nah, tapi gini Nan, dari semua yang Nanda laluin setelah ini udah kerja sambil kuliah juga, dan itu shiftnya juga tergolong shift yang berat menurutku ya. Kalau aku di posisimu aku nggak kuat sih, kalau jamnya jam segitu ya. Tapi selama ini kuliah aman? Alhamdulillah aman sih, karena ya udah terbiasa dengan beban seperti itu ya. Jadi ya udah biasa gitu Bang. Iya. Tadi dia bilang curhatnya sama ibu, nggak dicurhatin sih. Ada iklan ya, gitu ya. Tapi Nan, sebenarnya aku apa ya teman-teman merasa minder gitu loh. Minder soalnya aku kan kuliah terus gak kerja gitu kan. Karena kan masih kayak wah capek ya pulang kuliah, wah capek ya gitu. Apalagi Nanda yang setelah kuliah mungkin istirahatnya sebentar, kerja lagi sampai pagi, kuliah lagi gitu ya. Iya. Nan, kamu ada pesan nggak buat teman-teman mahasiswa di luar sana? Mungkin yang sekarang masih apa ya? Aku yakin banyak mahasiswa di luar sana yang kuliah sambil kerja juga. Yang soalnya banyak juga yang DM-an sama aku yang curhat-curhat dicurhatin kayak capek banget kuliah sambil kerja, capek banyak banget gitu kan. Kamu ada motivasi mungkin, ada inspirasi mungkin untuk mereka atau mau menyemangati nih buat teman-teman yang kuliah sambil kerja gitu. Kalau buat teman-teman mahasiswa yang kuliah sambil kerja sih, pesan saya tetap semangat. Buat kalian yang kuliah sambil kerja, kalian itu hebat banget, bisa memanage waktu dengan antara kuliah dan kerja. Apalagi kamu kuliahnya juga bisa berjalan dengan baik, tugas dilaksanain atau yang lain dilaksanain dengan nilai A ya. Itu keren banget sih kalian, semangat pokoknya. Ya, gitu ya teman-teman. Aku juga mau nambahin buat teman-teman yang kuliah sambil kerja. Sebenarnya apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, entah itu cuma kerja, entah kita belajar doang, itu pasti semuanya capek ya teman-teman. Tapi yang luar biasanya kamu adalah kamu bisa mengerjakan banyak hal daripada orang lain gitu loh. Dan menurut aku itu udah bukan luar biasa lagi. Ada nggak sih kata di atas luar biasa? Aku akan kasih kata di atas luar biasa teman-teman buat teman-teman yang kuliah sambil kerja. Pokoknya apalagi yang teman-teman kuliah dengan uangnya sendiri seperti Nanda, teman-teman di luar sana tuh pasti banyak banget. Dan kalian please jangan, emang akan banyak cobaan, misal contoh ngelihat teman-teman yang nongkrong atau mungkin diajakin tuh, ayo dong nongkrong di sini kan, akan banyak teman-teman. Tapi percayalah, gak ada usaha itu yang sia-sia ya Nan ya. Kembali lagi di kata-kata yang majada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu dia akan mendapat teman-teman. Luar biasa. Nanda ini emang luar biasa teman-teman semuanya. Hobinya apa Nan? Kalau boleh tahu? Hobi kalau sekarang sih ke musik ya. Musik, nyanyi. Iya. Boleh nyanyi dikit dong? Jangan. ya, nyanyi dikit aja, nggak apa-apa lah. Dikit, enggak, jangan. Nggak apa-apa. Nanti. Nggak apa-apa. Kita yang hobi nyanyi di sini suruh nyanyi kan? Waktu itu juga ada. Suruh nyanyi, serius. Panggal aja, atau refnya aja gitu kan. Nanti. Nggak apa-apa. Ayo. Suaranya bagus kok teman-teman. Ya. Gak apa-apa. Ya aku biar tahu semuanya, mana tahu setelah ini direkrut sama ini gitu kan, direkrut sama ini gitu. Iya. Ayo, gak apa-apa Nan. Lain kali aja ya. Lain kali aja. Nanti teman-teman lihat ya, nanti aku tak ambil story-nya. Kemarin dia upload story pas nyanyi kan. Tak masukin nanti di video ini gitu. Ayolah Nan, dikit Nan. Nanti sekali. Jadi buat teman-teman semuanya, kemudian ini pertanyaan terakhir buat Nanda. Setelah apa yang Nanda laluin, mulai dari kerja, mungkin pengalamannya tuh lebih banyak dari teman-teman mahasiswa lain. Kuliah sambil kerja, sebelum ini udah kerja juga, sebelum menempuh di dunia perkuliahan. Apa sih pesan terbesar kamu untuk
anak-anak muda di luar sana, entah itu mahasiswa ataupun tidak, pokoknya generasi muda, anak-anak muda, apa yang pengen disampaikan oleh seorang Nanda? Punya pesan buat mereka? Pesan buat mahasiswa. Buat mahasiswa, buat anak muda boleh, atau Nanda punya catatan, punya apa yang mungkin menurut Anda ini inspirasi banget, boleh. Kalau saya sendiri sih itu sih orang tua. Pokoknya kembali lagi ke orang tua aja gitu. Kalau kita lihat orang tua tuh benar-benar kayak gimana sih ya kita nih udah dibiayain sama orang tua atau dibesarin sama orang tua dari kecil, nggak bisa ngelanjutin hidup atau harusnya kita sebagai anak harus bisa lebih dari pencapaian orang tua kita gitu. Saya tuh benar-benar nanemin itu, Bang. Saya ini nggak mau kalah sama pencapaian orang tua saya gitu, nggak mau kalah. Jadi ya itu buat anak-anak muda, baik yang kuliah ataupun kerja, itu benar-benar harus semangat sih, harus semangat jalanin apa yang kamu jalanin. Misalnya kalau kuliah ya kuliah, kerja ya kerja gitu. Dan kalau yang kerja itu sebisanya harus uang kerjanya nih harus ditabung buat investasi yang akan datang. Karena kita nggak mau kan jadi bawahan terus, kan. Harusnya kita buat ditabung dan investasi ke masa depan gitu. Jiwa-jiwa anak ekonominya tuh muncul banget ya. Nah, buat teman-teman orang tua yang nanya yang paling pertama, aku setuju banget buat teman-teman karena apa ya? Aku tuh pernah dengar tulisan di TikTok ya, dan itu menurut aku menampar banget. Jadi di TikTok tuh ada ditulis ketika kamu pura-pura sakit untuk nggak masuk ke kelas, kalian harus ingat teman-teman semuanya, ada orang yang pura-pura sehat. Ada yang mungkin ketika kita tanya, Bu, gimana keadaannya? Pasti bilang sehat terus kan. Walaupun dia sakit tuh nggak mungkin kayak sakit tuh jarang banget orang tua yang bilang gitu loh. Bahkan contoh pas ibuku di rumah, padahal dia lagi sakit tapi nggak pernah dia bilang sakit gitu loh. Sering gitu kan. Ada orang yang berpura-pura sehat untuk mencari uang gitu ya, untuk teman-teman kuliah. Mungkin orang tua tuh kayak kita minta tuh nggak pernah dienggain nggak sih kalau buat kuliah gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah istilahnya menyiapkan sedikit apapun itu kesempatan teman-teman gitu loh. Jadi kalau kuliahnya tuh yang bener teman-teman, maksudnya sayang semua yang dikeluarin. Karena setelah ini tuh ada yang menanti kita mungkin di rumah ya. Maksudnya orang tua pasti pengen anaknya di wisuda, di hari wisudanya tuh pasti pengen anaknya itu benar-benar bahagia gitu teman-teman. Jangan sampai derita yang muncul ketika teman-teman nanti penyesalan itu kan datanya terakhir ya. Iya. Kalau di depan pasti. Itu pendaftaran kata-kata orang. Oke teman-teman semuanya, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari Nanda tentang perjuangannya untuk kuliah, tentang kerja sambil kuliah. Tapi satu hal yang aku tahu dan aku ambil pesan dari Nanda ini adalah emang benar orang yang manjada-wajada tadi ya, bersungguh-sungguh, gak mengenal lelah, dan anak yang sangat berbakti kepada orang tua teman. Tapi sebelum itu aku mau ngacapin terima kasih banyak sama Nanda udah mampir ke Dimas Podcast. Udah berapa menit kita ngobrol tadi? Udah 32 menit, hampir setengah jam, dan itu sebenarnya belum banyak yang teman-teman ketahui tentang Nanda. Tapi aku yakin dari sepenggal kisah Nanda udah banyak hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil. Ada hal-hal baru, ada semangat-semangat baru untuk teman-teman yang mungkin paling relate adalah mahasiswa yang sambil kerja gitu loh. Terima kasih buat Nanda yang udah datang ke Dimas Podcast. Terima kasih sudah menginspirasi orang lain. Aku yakin setelah podcast ini tayang akan banyak orang yang terinspirasi karena kisah Nanda. Amin. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Nanda pamit undur diri. Dan jangan lupa buat teman-teman di subscribe podcast kita di Dimas Podcast. Karena tanpa bantuan teman-teman semuanya, podcast ini tidak akan bisa berkembang. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Nanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you.